Ya, pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJ TV, masih membahas mengenai satu peluang bisnis yang bisa meraup keuntungan hingga belasan dan puluhan juta rupiah dari snack yang mungkin dilihatnya biasa aja, tapi ternyata keuntungannya luar biasa. Inilah Lila yang menjalankan bisnis selama kurang lebih 18 tahun hingga berkembang saat ini. Gitu. Ada tips dan trik khusus begitu untuk menjadi seorang pebisnis, Teh Lila, di tengah gempuran persaingan yang begitu pesat. Jangan pernah menyerah sih, intinya itu. Terus ciptain ide-ide baru, gimana nih saingan ini. Terus lihat, terus kita gimana ya caranya supaya kayak gitu kita pelajarin. Oke, itu ya. Jangan putus untuk belajar, berinovasi, terus gali ide gagasan. Dan satu lagi konsisten, kemudian harus ikut perkembangan zaman. Teknologi sekarang makin canggih. Betul. Gitu ya, Teh, ya. Jadi jangan gaptek begitu ya. Betul. Kemudian juga adakah mungkin kendala apa saja? Ketika merintis itu ada kendala apa sih, Teh, awalnya? Iya, kendala. Sulit cari produk-produknya kah, atau mungkin barangkali produk kadang modal. Modal sama produk kadang kita dipersulit, yang produk itu kita mau ngambil nggak bisa kan, harus gini. Kalau modal kadang keuangannya kurang. Nah, tapi kan sekarang pemerintah membantu kita juga kan. Ikut juga tetap. Ikut. kita nggak bohong, kita ikutan juga, dibantulah sama bank-bank di Indonesia itu. Ambil dari situ. Jadi nggak usah sungkan, kan emang disediain ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya niat, punya kemauan, selagi ada kesempatan untuk bisa kita menjalankan bisnis, seperti itu diambil kesempatan. Iya, dan harus yakin bakal kebayar. Oh, okay. itu tantangan. Jadi kita ada dorongan buat membayar si cicilan itu. Terira, bisnisnya sudah jalan selama kurang lebih 18 tahun. Oke. Apa saja kah yang sudah didapatkan dari bisnis ini sendiri? Kita cek gitu ya. Kira-kira udah untungnya apa aja nih, selain tadi bersihnya aja 15 juta sampai puluhan juta begitu. Apa saja yang sudah ciptakan selama 18 tahun itu ya? Investasinya kemana aja sebetulnya, Terira? Saya buka kos-kosan. Oke. Buka kos-kosan, terus ada rumah di Garut sekitar 40 hektar tumbak. Tepuk tangan dulu, boleh. Tumbak, terus lagi bikin pabrik, ada mobil gitulah. Rumah di Bandung punya satu, terus toko udah kebeli juga. Itu selama 18 tahun baru punya itu. Wow, merinding sekali. Usianya baru 25 tahun. Sudah punya rumah, sudah punya kos-kosan, sudah punya pabrik juga, bangunan rukonya juga milik sendiri, lagi kendaraan. Apalagi yang bisa Rira begitu? Belum, menikah aja. Dan kamu informasi bisa di TV nomornya kemana? Itu doang. Tapi yang pasti usia 25 tahun membersamai orang tua dari kecil. Betul. Ada hal momen yang tertinggal begitu, bermain bersama teman-teman. Betul, iya. Mungkin nyaris temannya sedih gitu ya. Betul. Saya dulu sempat sedih sebenarnya ketika orang lain Sabtu Minggu libur, saya harus ikut jualan. Saya kayak, aduh ngapain sih Bapak nyuruh-nyuruh gue, kan gue masih kecil gitu ya kan, kecil mengeluh kayak gitu. Tapi dari sini, dari didikan kerasnya Bapak dulu, tapi sekarang saya menjadikan saya kayak lebih kuat lagi. Terus ketika ada hal-hal yang nyakitin atau apa, saya selalu ingat masa-masa dulu. Saya pernah ngalamin yang lebih sulit dari ini dan saya mampu ngelewatinnya. Gitu. Dan sekarang mungkin lebih tough lagi karena masalahnya dulu lebih berat dari sekarang. Betul, lebih berat banget. Masalahnya di persaingan aja kali ya, dan cara mempertahankan kualitas snack itu sendiri. Kalau mau ikut reseller sebetulnya bisa nggak, Teh? Bisa banget. Caranya barangkali Teh Rira seperti apa? Bisa lewat WA dulu nanya-nanya, tapi kita selalu arahin kalau mau reseller kamu harus datang ke toko aja langsung. Soalnya kan bisa nyobain testernya juga. Dan kita kasih tahu nih jualannya gimana caranya. Minimal beli produknya sebetulnya berapa nominalnya, Teh? 1-2 macam juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kita bantu. Betul. Gitu ya. Ada berapa sekarang resellernya kalau boleh tahu? Wah, banyak banget. Kayaknya lebih dari 100 orang. Wah, oke. Barangkali nanti bisa PJTV jadi salah satunya untuk jadi reseller di Snack Ceria. Bisa langsung datang dulu ke toko. Ya. Kalian harus nyobain dulu. Nomor 4 sampai pokok Jalan Panjang Bandung. Harapan kedepannya untuk bisnis Rira sekarang, Rira? Ya berharap bisa lebih besar lah ya. Bisa buka cabang, bukan di toko situ aja, tapi bisa di luar kotaan juga. Terus bisa sampai dikenal usaha-usaha orang Indonesia ini, UMKM Bandung ini, atau luar kota Bandung juga bisa dikenal sampai mancanegara. Itu yang utama begitu ya. Mungkin enak-enak untuk anak-anak muda sekarang yang katanya kalau ngomongin Gen Z ya, biasanya orang-orangnya pada sulit untuk berkembang, pengennya di rumah tapi dapat penghasilan. Iya. Tidak pesan untuk generasi sekarang. Ini contoh Gen Z yang luar biasa, sudah punya investasi
nilainya tinggi begitu. Oke. Buat Gen Z, kalian jangan cuman pengen diem aja. Kalian mesti turun, terjun, dan coba rasain gimana dunia luar itu. Kerasnya dunia luar supaya kalian tuh makin strong. Oh, oke. Jadi makin kuat. Teteh, punya kos-kosan di mana tepatnya? Ada di Jalan Gang Haji Saidin. Okay. Ada 20 kamar, itu investasinya ke situ aja. Itu berikutnya yang akan Teteh jalankan saat ini sambil jalan begitu? Iya, itu udah jalan. Alhamdulillah udah dari 2017 udah punya kos-kosan. Oke, dari yang pasti kalau bicara mengenai bisnis, Teh Lirama sudah berkecimpung 18 tahun. Bahkan saat ini sudah mulai mengembangkan ke hal-hal lain untuk terus berkembang gitu ya. Tips menjadi seorang pebisnis lain memang harus konsisten, utamanya apalagi nih Teh? Apa ya? Jujur kayak kita jalanin aja sih, Kang. Karena emang aku dari dulu senang jualan. Cuman kalau kalian emang senang jualan dari dulu, atau kan kadang passion orang tuh pengen kerja kantoran atau apa. Kalau aku passionnya dari dulu emang jualan. Terus tekuni apa yang emang kalian pengen jual dan yakin kalau ini tuh bakal laku. Terus jangan lupa marketnya siapa gitu. Tentuin dulu, jangan asal-asalan. Betul, jadi di planning terlebih dahulu. Iya, planning. Kemudian juga ada riset begitu ya. Iya, betul. Setelah riset juga mungkin dikontrol. Bisnis seperti apa? Karena bisnisnya kalau tidak diawasi begitu ya, takutnya memang kecolongan. Kecolongan, benar ya. Kemudian setelah diawasi begitu ya, tentunya juga produknya dipasarkan ke berbagai marketplace, kemudian juga ada promosi di situ. Teteh tadi pernah mungkin tidak pernah terpikirkan sama orang-orang untuk mengundang satu influencer. Ternyata jadi boom akhirnya. Kenapa bisa mengundang influencer waktu itu? Maksudnya terpikir kenapa Teteh? Soalnya kan lumayan juga, maksudnya nilainya tidak murah ya Teh. Iya, lumayan. Cuman kayak ya udahlah, ini hitung-hitung promosi aja kan, kita ngeluarin buat iklan. Ternyata pas wah rame. Gitu ya. Akhirnya jadi viral begitu ya? Viral. Coba lagi barangkali nanti. Ada lagi pasti. Jadi kita ngeposting tuh setahun sekali sih. Kita undang influencer setahun sekali di target aja. Oke. Karena kalau keseringan juga kayaknya jelek. Betul. Kadang. Jadi orang-orang sudah tidak penasaran. Jadi nggak penasaran. Mungkin ada inovasi baru. Kemudian juga kalau tokonya sudah makin berkembang, makin besar begitu ya. Ini bisa jadi ibaratnya orang makin datang juga makin banyak begitu. Kalau buka cabang mungkin selain di Panjunan, mau coba ke daerah lain begitu Teh? Di kota kelahiran, Garut. Kenapa Garut Teh? Karena kan ada rumah di sana, jadi ya pengen biar papa sama mama pulang pergi ke Garut aja jaga toko itu. Teteh kalau bicara mengenai makanan ini kan, kalau orang luar kota mah bilangnya emang oleh-oleh Bandung begitu ya Teh ya. Tapi padahal mungkin ini tuh dari mana aja sih sebetulnya ngambil produknya? Aku ada dari Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Jawa juga, dari Jawa Tengah, Jawa Timur ada, udah banyak banget. Tapi kebanyakan dari Jawa Barat lah ya. Oke, karena jenis makanan ini kan betul-betul maksudnya ibaratnya produk rumahan begitu Teh? Betul, yang bikinnya orang-orang rumahan dan semuanya udah BPOM. Aku selalu tanya udah ada BPOM-nya belum? Udah ada, karena kan dicap di sananya ada. Teteh pernah visit mungkin ke salah satu atau dua barangkali pabrik yang bikin. Udah pernah. Ada yang salah satu di Bandung lah yang bikin keripik singkong dan aku visit ke situ. Terbesar di mana sebetulnya Teh untuk yang sebenarnya produk-produk yang dihasilkan ini kan kita kadang nggak tahu ya. Si keripik Saleh ini sendiri sebetulnya mungkin rumahan tapi besar begitu Teh. Betul. Kalau Saleh kan ini dari Bandung. Kalau misalnya si yang paling besar tuh ada di Ciamis. Dia kayak banyak banget produknya, lebih dari 20. Nah, kita ngambil dari situ. Oke. Jadi memang selain tadi harus melakukan controlling begitu ya, ataupun pengawasan untuk setiap bisnis yang kita jalankan, kita juga harus tahu sebetulnya produk kita itu di mana asalnya. Karena kalau memang kita ditipu begitu ya, ataupun mungkin memang kita tidak tahu, kalau kita tidak terjun langsung, biasanya memang ya itu peluang-peluang untuk kita ibaratnya tidak dipercaya atau disukai orang tuh gitu ya Teh. Betul. Karena Teteh terjun langsung setiap harinya di toko begitu Teh. Iya, aku kadang bantu sih. Tapi kalau lagi ada acara kayak gini, keluar dulu, izin dulu keluar, dan yang dipercaya ada orang toko kayak Aheri tadi yang kita percaya. Itu tipsnya sudah, trik untuk menjalankan bisnis juga sudah. Di usia muda, siapa yang tidak tergiur sudah punya kos-kosan begitu ya? Iya. 20 pintu di Bandung pula, sudah punya kendaraan, punya rumah, bahkan juga akan memperluas tokonya dan juga akan membangun sebuah pabrik untuk menjadi pemasok snack ceria tapi dari tokonya sendiri. Iya. Itu yang utama. Selain harapan ke depan, keinginan Teteh yang paling besar mungkin untuk bisnis ini atau mungkin apakah ada peluang lain yang akan dijalankan begitu selain bisnis snack ini sendiri?
Jujur ada sih, cuman masih rencana dan udah diobrolin ke orang tua kayak kita pengen buka usaha yang dulu bapak jalanin, kayak cuanki kayak gitu. Dan kita punya resepnya yang menurut saya enak gitu. Bapak yang memang meracik itu. Iya, jadi ya pengen jualan itu. Gitu ya. Mungkin barangkali nanti adiknya yang jalankan, belum ya? Kayaknya belum yakin dia sih. Mungkin tapi harus tetap terjun. Memang mungkin satu apa ya ibaratnya keinginan teteh dan orang tua sebetulnya, atau karena memang teteh pengen pengen ibaratnya menjawab keinginan orang tua aja, bukan bisnis. Karena pernah tertunda begitu. Iya, orang tua pengen. Jadi emang selama hidup saya kayaknya lebih pengen ke apa yang orang tua saya inginin deh. Kayak ya udah kita wujudin. Makanya berkah ya teh ya. Alhamdulillah. Teh, kita sudah berada di penghujung acara. Barangkali ada pesan-pesan khusus begitu untuk pemirsa PJTV di rumah, begitu untuk bisa menjalankan bisnis, atau juga barangkali untuk pemirsa PJTV di rumah, kalau misalnya kita mau konsisten dengan usaha atau apapun itu barangkali. Iya, tadi belum lupa nyampein. Kalau mau jualannya tetap lancar, ke pelanggan tuh harus baik. Itu kuncinya. Kalian sebisa mungkin gimana sih caranya ambil hati pelanggan? Kalaupun misalnya kita ada problem sama pelanggan, sebisa mungkin kita yang minta maaf atau enggak kita gimana supaya pelanggan itu tetap belanja ke kita. Harus ramah. Iya, ramah. Itu kunci yang paling penting adalah kita selalu minta doa sama orang tua. Betul. Seperti yang teteh jalankan. Iya, saya selalu apa-apa orang tua sih. Maksudnya insya Allah berkah gitu. Kalau misalnya didahulukan orang tua, saya yakin kalau saya ngikutin mau orang tua tuh hidup saya lancar gitu. Dan alhamdulillah lancar. Karena tidak ada orang tua yang menyesatkan. Betul. Begitu ya. Yang paling utama. Apalagi kalau Anda belanja produknya di Snack Ceria di Jalan Panjuna nomor 44 Bandung, atau bisa cek di marketplace di Shopee, juga bisa tulis Snack Ceria, atau juga bukan bisa langsung pesan di via WA begitu. Betul. Ya, di line telepon di bawah ini Snack Ceria yang pasti ngemilku makin happy. Teh, terima kasih sudah hadir bersama saya hari ini. Makasih juga ya. Jadi inspirasi kita semua. Masih muda, sudah punya tabungan yang luar biasa. Alhamdulillah. Semoga semakin berkah usahanya. Amin, semakin banyak juga yang beli begitu ya. Kemudian juga semakin viral. Amin. Kita coba nanti ya. Iya. Kita akan menikmati yang hadir di CPJTV. Baik, pemirsa PJTV, kita sudah berada di penghujung acara. Tentu saja semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda di rumah bisa menjalankan usaha yang ternyata dari snack biasa menjadi nilai investasi yang luar biasa. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda di rumah. Semoga juga tayangan kita bisa bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhir kata, saya Ganjar Pamungkas bersama kerabat kerja yang bertugas. Hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.